berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kota Bandung untuk menyusun dokumen perencanaan tahun 2016 dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas antusiasme masyarakat Kota Bandung, dalam hal ini Bapak, Ibu Ketua RW, dan jajarannya, demikian pula LPM, yang tidak bosan-bosannya mengingatkan pemerintah kota mengenai esensi perencanaan partisipatif. Ibu-ibu PKK dengan semangat membantu mensukseskan seluruh tahapan musrenbang, serta para pemuda Karang Taruna yang secara langsung saya saksikan kontribusinya dalam proses musrenbang ini. Untuk itu, secara pribadi dan institusi, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Hadirin dan undangan yang berbahagia, tahun 2016 adalah tahun yang penuh dinamika, perubahan kebijakan nasional yang kita respon dengan melakukan sejumlah perubahan substansial, memberikan tambahan pekerjaan rumah yang tidak mudah bagi pemerintah kota. Tetapi dukungan dari seluruh elemen masyarakat dengan semangat kolaboratif mampu mengantarkan Kota Bandung meraih sejumlah keberhasilan. Meskipun demikian, masih ada sejumlah permasalahan yang masih dirasakan oleh masyarakat yang akan kita akselerasi pencapaian targetnya pada tahun 2018 dalam dokumen yang akan kita susun perencanaannya tahun ini. Tahun 2018 merupakan tahun terakhir atau tahun kelima dari periode masa jabatan wali kota dan wakil wali kota Bandung. Oleh karena itu, upaya dan kerja keras kita untuk mewujudkan target kinerja yang masih belum optimal adalah pilihan yang tidak dapat ditawar lagi. Sejumlah permasalahan yang masih menjadi sorotan akan kita upayakan penanganannya dengan kemampuan terbaik pemerintah Kota Bandung dan kolaborasi bersama seluruh stakeholders Kota Bandung. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2016 serta usulan prioritas dari berbagai sumber, kami telah menetapkan tema RKPD tahun 2018, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui sinergitas program pembangunan infrastruktur, lingkungan, penguatan budaya pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan ekonomi kreatif. Tema tersebut akan menjadi dasar bagi penentuan prioritas pembangunan pada tahun 2018 yang akan dilaksanakan untuk menjawab permasalahan serta mewujudkan tujuan pembangunan secara berkelanjutan. Prioritas pertama yaitu terkait dengan pembangunan pendidikan dan kesehatan. Prioritas kedua terkait dengan penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas ketiga adalah pengembangan karakter budaya lokal. Yang keempat adalah peningkatan PAD dan pembiayaan non-konvensional. Prioritas kelima terkait dengan peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup. Prioritas keenam terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Yang ketujuh terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM. Prioritas selanjutnya adalah peningkatan kesempatan kerja dan daya beli masyarakat. Prioritas ke-9 atau terakhir yang spesifik pada tahun 2018 menyangkut isu stabilitas politik dan keamanan terkait penyelenggaraan pesta demokrasi yang juga mendapat perhatian khusus dalam perencanaan tahun 2018. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, seperti yang Bapak Ibu ketahui, tahun ini pemerintah Kota Bandung mengambil sebuah langkah penting dalam mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional melalui peningkatan kualitas proses bottom-up planning dengan memulai penjaringan kebutuhan masyarakat dari sumbernya, yaitu proses rembuk warga. Pada forum tersebut dilakukan musyawarah di tingkat RW dan menginput hasil kesepakatan melalui aplikasi e-musrenbang
musrenbang untuk diajukan pada level yang lebih tinggi. Proses tersebut belum dilakukan pada musrenbang tahun-tahun sebelumnya, sehingga stigma bahwa musrenbang hanya merupakan kegiatan seremonial untuk menggugurkan kewajiban tidak berlaku pada proses musrenbang Kota Bandung pada tahun ini. Diharapkan musrenbang tahun ini dapat lebih berkualitas dan lebih mencerminkan kebutuhan masyarakat pada level grassroots. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Bandung sekaligus mengungkap musrenbang tahun 2017 secara resmi yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Yosi Irianto MSI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Sampurasun. Yang saya hormati Bapak Direktur Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Direktorat Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah yang hadir. Hadirin hadirat yang berbahagia, pertama izinkan permohonan maaf dari Bapak Wali Kota Bandung yang sehingga beliau hadir di tengah-tengah kita, dan ini merupakan rangkaian jadwal yang panjang. Sebulan yang lalu beliau telah menjadwalkan, tapi tadi jam 10 beliau mendapat perintah untuk menghadiri rapat terbatas dengan Bapak Presiden, sehingga tadi masih dalam perjalanan beliau menitipkan agar saya mewakili beliau. Secara kebetulan Pak Wakil juga sedang melaksanakan tugas di Malang, ada satu kegiatan yang memang tidak bisa diwakilkan, dan insya Allah nanti mungkin setelah hadir beliau juga Pak Wali Kota akan hadir tengah-tengah kita, memberikan penguatan terhadap bagaimana strategi merumuskan dalam musrenbang 2017 untuk tahun 2018 yang akan datang. Oleh karena itu izinkan saya juga membacakan poin-poin penting yang tadi telah diarahkan oleh Bapak Wali Kota Bandung secara utuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak Menteri Dalam Negeri atau yang mewakilinya, Bapak Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional ataupun yang mewakili Bapak yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Barat yang mewakili Bapak Kepala Bapeda Provinsi Jawa Barat dan seluruh Kepala Bapeda yang hadir pada siang hari ini, Bapak anggota Forkompinda Kota Bandung, Ketua Tim Penggerak dan Dharma Wanita Kota Bandung, kemudian yang terhormat Ketua Perwakilan dan Perguruan Tinggi Asosiasi Profesi dan LSM di Kota Bandung, yang terhormat para ketua lembaga kemasyarakatan, tokoh dan delegasi masyarakat Kota Bandung, para kepala pimpinan daerah ataupun perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung, hadirin hadirat yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat serta karunia-Nya hari ini kita dapat berkumpul dalam acara musrenbang tingkat Kota Bandung tahun 2017 untuk menyusun rencana kerja pembangunan daerah KPD tahun 2018 dalam keadaan sehat walafiat. Proses musrenbang tahunan yang kita selenggarakan hari ini merupakan tahap rembuk warga, musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan, forum gabungan perangkat daerah sampai dengan musrenbang tingkat kota yang sama-sama kita hadiri saat ini. Tentu memiliki peran strategis dalam penyusunan rencana kerja pemerintah Kota Bandung tahun berikutnya. Untuk itu, hal yang diperlukan adalah kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan pembangunan di sekitar kita, komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan tersebut dengan penanganan yang komprehensif dan inovatif, penerapan prinsip berkelanjutan serta penanganan yang terintegrasi dan tidak parsial. Hadirin peserta musrenbang Kota Bandung yang berbahagia,
Proses perencanaan merupakan sebuah rangkaian yang tidak terpisahkan dengan proses penganggaran. Hubungan antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa penyusunan rancangan APBD senantiasa berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Karena itulah Musrembang hari ini menjadi strategis dalam proses penyelenggaraan. Masih terdapat berbagai kekurangan, terutama dalam hal inventarisasi, rekapitulasi, dokumentasi, dan diseminasi hasil-hasil usulan Musrembang kepada stakeholder. Dan tentu hal ini disebabkan karena pengolahan usulan-usulan masyarakat masih secara manual. Oleh karenanya sejak tahun ini pengolahan usulan-usulan ini dipermudah dengan memanfaatkan teknologi informasi, yaitu dengan aplikasi e-Musrembang. Diharapkan usulan-usulan dari masyarakat lebih mudah diinput, tidak salah sasaran, mudah ditelusuri, dan dapat termonitor oleh semua pihak secara terbuka. Disadari sepenuhnya bahwa kemampuan pemerintah kota baik dari aspek manajerial, sumber daya manusia maupun kemampuan penganggaran sangat terbatas, sedangkan kegiatan yang harus didanai dari APBD jumlahnya sangat banyak. Oleh karena itu diperlukan kecermatan dan menentukan program-program yang menjadi prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan tahun berjalan. Pendekatan kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan Kota Bandung, penguatan desentralisasi, pembangunan kewilayahan, dan aksi-aksi inovatif untuk pembangunan Kota Bandung menjadi lebih baik akan mengoptimalkan keberhasilan pembangunan yang kita laksanakan secara bersama-sama ini. Musrembang Kota diharapkan dapat menjadi sarana untuk melaksanakan koordinasi antar perangkat daerah, kolaborasi antara pemerintahan Kota Bandung dengan seluruh pemangku kepentingan kota, sehingga diharapkan dapat memberikan solusi antara segala keterbatasan yang dimiliki yang dapat melahirkan perencanaan yang lebih sinergis dan tepat sasaran. Kepada seluruh peserta saya ucapkan selamat menjalankan amanah masyarakat Kota Bandung melalui Musrembang, dan kami sampaikan juga penghargaan setinggi-tingginya atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Semoga apa yang telah dan akan kita lakukan bersama-sama hari ini guna mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandung senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat sebagai amal ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, izinkan saya atas nama Bapak Wali Kota Bandung, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung tahun 2017 dengan ini saya nyatakan dibuka. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Bandung Muhammad Ridwan Amin Ditanani. Bapak dan Ibu, saya kira itu sambutan tutup yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota Bandung, dan tadi sebagaimana disampaikan sesuai dengan arahan bahwa hari ini kita akan melaksanakan Musrembang tentu sesuai dengan jadwal yang telah kita tetapkan. Tetapi inti poinnya adalah hari ini kita bisa memaksimalkan hasil rujukan di tingkat kelurahan, tingkat kecamatan. Paling tidak forum ini bisa memberikan satu penguatan terhadap validasi berbagai informasi dan isu-isu yang telah disampaikan tadi, baik dari arahan Bapak Gubernur termasuk juga poin-poin penting, isu-isu strategis yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota. Dan selamat datang kepada pimpinan DPRD Pak David yang hadir hari ini juga. Dan saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga apa yang akan kita lakukan hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hanya masalah stigma ya. Jadi, tapi prinsip dasarnya sama karena saya sudah tekankan kepada Bapak Litbang, Bapeda ya Bapak Litbang, itu karena sempat diprotes juga awalnya dinamika terhadap Musrembang, aplikasi Musrembang itu. Tapi sudah saya luruskan bahwa kekuatan Musrembang itu bukan di aplikasinya, tetapi bagaimana berdemokrasinya. Makanya di situ ada Musrembang kelurahan, kecamatan, dan sekarang kota. Tadi saya nggak enak kalau saya sampaikan begitu kan, karena ada sambutan Pak Wali nggak melampaui ya. Tapi pernah saya sampaikan di dalam forum Forgap, nggak usah khawatir lah. Di situ kan ada kan aplikasi Musrembang itu terkesannya hanya RW gitu kan. Pada situ ada LPM, ada PKK gitu kan, ada Karang Taruna gitu kan. Jadi sempat belum tokoh-tokoh masyarakat. Nah, saya hanya menjelaskan kemarin nggak usah khawatir karena aplikasi itu hanya merupakan tool, jadi sifatnya melengkapi, tetapi prinsip dasarnya apa yang berkembang di forum musyawarah kelurahan, kecamatan, dan sekarang di tingkat kota itu menjadi rujukan. Gitu kayak poin-poin. Kalau dari sisi efektivitasnya termasuk pemantauan, pengecekan nanti. Ya, kelebihannya begini, kalau kita menggunakan aplikasi, kalau pertanyaan mendasarnya kok kenapa menggunakan aplikasi? Kita kan komitmen kita adalah kita kan setelah mencantolkan dengan Smart City menjadi happy endingnya gitu. Nah, sehingga berbagai program apapun ya kita harus melakukan melalui aplikasi gitu kan. Nah, kemudian apa sih kemanfaatan dengan menggunakan aplikasi Musrembang? Tentu yang tadi saya sampaikan, dengan aplikasi ini kan bisa terukur mana program-program yang sudah masuk, yang belum gitu kan. Kemudian parameter apa, bahkan bisa kelihatan mana dengan aplikasi itu mana program saya hilang karena apa gitu kan. Masuk karena pertimbangan apa. Semua bisa kontrol gitu kan. Jadi aplikasi itu kan bisa di-download juga gitu kan. Jadi ini berlaku untuk siapapun. Cuman kemarin kita bebas RW kan menjadi rukun warga ya, tetapi hakikat substansi Musrembang yang saya sampaikan tadi, substansinya adalah demokrasi di level-level bawah. Jadi artinya bottom up planning menjadi kekuatan basis utama dalam sistem perencanaan kita. Walaupun tadi Pak Gubernur menyampaikan kan ada arahan yang merupakan top down planning. Karena memang yang namanya hasil Musrembang ini akan kita tuangkan dalam bentuk rencana kerja pembangunan daerah tahunan, tentu tidak boleh berseberangan atau berbeda dengan RKPD provinsi ataupun RPJM nasional. Kan begitu kan? Kalau arahnya tahun ini apakah masih infrastruktur atau seperti apa? Ya, sekarang kita lebih bagaimana mensinergikan ya berbagai infrastruktur ya, seperti yang di tagline yang sekarang, terutama infrastruktur kan kita dalam 2 tahun sudah melakukan, tetapi kan masih di sana sini masih kurang karena tadi kan sampaikan selalu memang dilematis dengan kemampuan pembiayaan. Nah, tahun ini tinggal mensinergikan mana-mana yang memang belum tadi dalam tanda petik, tetapi ada tekanan baru ya di samping sinergi tentang infrastruktur, tetapi ada tekanan baru bagaimana mendorong produk kebudayaan tadi kan dan ekonomi kreatif. Nah, sekarang kan kita punya SOTK baru yang namanya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kalau dulu kan Dinas Pariwisata. Jadi kalau Dinas Pariwisata itu kontennya lebih kepada ya itu tadi wisatawan gitu kan dan sebagainya. Tapi sekarang tekanannya di kebudayaan dan pariwisata. Nah, paling tidak bahwa budaya ini merupakan sebuah proses, kita ingin mendorong ada satu produk yang berupa perilaku. Jadi kadang-kadang kita, hebat ya orang Bandung itu someah gitu kan. Itu sebetulnya merupakan produk budaya. Nah, cuman kan karena nggak sadar. Nah, kita ingin dengan tadi, makanya kenapa tadi ada budaya dengan pemberdayaan masyarakat. Nah, kita supaya ada bersinergi, makanya kenapa di open bidding sekarang SOTK Dinas Kebudayaan dan itu. Agar supaya visi dan misinya itu tidak hanya kontennya wisatawan,
tapi ada jangkauan, ada undangan yang berkait produk budaya yang bisa menghasilkan, terutama juga bisa merangsang dengan produk tadi bisa merangsang berbagai wisatawan. Happy-nya ke sana. Yang kedua, kita punya ekonomi kreatif. Mudah-mudahan tahun ini kan gedung kreatifnya selesai. Dan ternyata ekonomi kreatif ini kan bukan hanya sekedar Bandung terkenal dengan ekonomi kreatif kemudian pemikir-pemikirnya. Nah sekarang lebih disinergikan juga bahwa potensi-potensi itu terus kita lakukan penguatan sehingga bisa saja nanti berbagai pemikiran-pemikiran muncul dari ekonomi kreatif. Nah kenapa juga tadi juga hadir kita undang dari BI Pak Juda gitu ya, itu direktur udah yang baru. Nah kita hanya ingin memberikan satu pemahaman bahwa kita ada problem yang sangat mendasar. Hasil kajian itu kan laju pertumbuhan ekonomi kita itu hampir 6,8%. Bukan 8, Iya, sekian ya? LPE yang 2016 itu, apalagi 2017 sekarang kan karena di lembaga statistiknya belum keluar tuh, IPM-nya juga belum keluar gitu. Nah, tetapi itu kan di atas rata-rata yang 5,3 atau 5,0 nasional dan provinsi. Tapi ada problem, yaitu tadi. Jadi laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu ternyata masih dibarengi dengan tingkat pertumbuhan kemiskinan. Artinya situ ada gap. Ya, di mana masyarakat menengah ke bawah ini masih perlu ada perhatian. Makanya kita sih berharap dengan ekonomi kreatif tadi muncul menghasilkan pemikiran-pemikiran dengan budaya yang akan menjadi tekanan juga memberikan pewarnaan terhadap pemberdayaan masyarakat, juga memberikan sebuah produk perilaku yang bisa merangsang wisatawan secara tidak langsung kan juga menghasilkan dari sisi pendapatan, dan ujung-ujungnya adalah dengan BI dengan pemikiran ekonomi kreatif itu menghasilkan sebuah program-program itu tadi ekonomi kerakyatan. Nah sekarang makanya kenapa 2016 kita juga memberikan penyertaan modal ke BPR gitu kan. Itu tidak hanya sekedar itu, tapi kita ingin keberpihakan karena BPR bisa menyalurkan kayak Melatik ya, kredit Melatik. Itu kan keberpihakan terhadap masyarakat menengah ke bawah. Bahkan dari sisi regulasi dikurangi lah atau diringankan lah, dimudahkan kaitan dengan perizinan-perizinan. Jadi kalau umpamanya si A tidak punya anggunan, boleh berkelompok 10 orang gitu. Itu adalah cara-cara strategi untuk masyarakat juga ikut aktif di dalam pemberdayaan ekonomi tadi. Kenapa ekonomi kerakyatan harus kita bangun 2017 yang sekarang? Itu tadi, karena ada gap. Makanya saya sampaikan kepada Direktur BI itu, dan benar-benar sepakat bahwa laju pertumbuhan ekonomi kita ini tinggi. Tetapi harusnya LPE tinggi itu diimbangi dengan tingkat kemiskinan semakin turun. Tapi ini cenderung stagnan, bahkan meningkat. Lihat juga Gini rasionya Pak, ketimpangan antara si miskin dan si kayanya juga. Ya, gapnya itu tinggi gitu kan. Jadi Gini rasio tadi. Nah makanya tadi kenapa ekonomi kreatif kemudian juga ekonomi yang berbasis kerakyatan ini juga menjadi isu yang akan kita kembangkan nanti di 2017. Berapa banyak modal yang untuk BPR? Dari target kita ingin dorong 300 miliar kemarin ya, dari ajuannya 200 sekian. Tapi kita baru bisa memberikan 100 miliar di 2016 karena APBD 2016 kita ini kan 2 kali mengalami defisit. Yang pertama dalam nota pertama itu kan kita 209 miliar defisit ya. Ya, 200,9 miliar itu sejalan waktu itu karena memang kita ingin betul-betul infrastruktur pendidikan kesehatan termasuk kita bangun rumah sakit kan. Nah ini menjadi komitmen betapa keberpihakan kita kepada kesehatan. Tetapi saat evaluasi gubernur jatuh lagi kan 216 miliar defisitnya karena memang ada kebijakan tax amnesty itu. Jadi alat picunya sih sebetulnya Pak kenapa kok masih defisit, karena kita kan kena imbas dari target tax amnesty nasional yang hampir 155 triliun kalau tidak salah, itu baru 80 dari 50 ya, sekarang sudah digit 80 katanya tercapai. Ini berimbas bagi kabupaten kota yang APBD-nya di atas 3 triliun, itu DAU-nya ditangguhkan. Nah, kita termasuk yang terbebani 300 miliar 2016 itu, bahwa DAU-nya tidak
tidak keluar gitu kan, ditangguhkan oleh pusat. Padahal dalam perencanaan kita waktu menyusun APBD, dana alokasi itu sudah dimasukkan dalam pendapatan. Nah makanya kan kalau pertanyaan, loh kenapa Kota Bandung defisit 216 pada saat evaluasi gubernur, itu yang saya sampaikan. Sehingga kita harus melakukan self blocking. Nah waktu itu kita belum menangguhkan, tapi kita menggeser kegiatan-kegiatan yang tidak prioritas strateginya. Tapi alhamdulillah kan sekarang sudah selesai, dan akhir Desember kan bisa ketahuan berapa sih silva yang sesungguhnya. Dulu kan kita memberikan forecasting tekanan di dalam penyusunan APBD itu 500 sampai 500 miliar kan silva kita asumsinya. Karena dulu kita punya pengalaman sampai 900. Tapi setelah defisit, wah ternyata cuma 300 kan. Terpaksa kita kurangi lagi gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau yang 2017 posisinya seperti apa Pak sampai sekarang Pak? 2017 Belum. Kalau ya justru Musrembang hari ini kita hanya ingin memastikan dari Musrembang dari 30 kecamatan tadi ya kan, Musrembang itu kan tahapannya di level dari mulai grassroots kan, dari terbawah dari tingkat kelurahan, di situ kan sudah ada RW, LPM ya, orang taruna, kemudian ditarik ke level kecamatan. Nah sekarang ditarik melalui Forgap kemarin juga di tingkat kota. Jadi hasil Musrembang di tingkat kelurahan kecamatan disatukan dengan hasil Forgap di tingkat OPD, SKPD. Nanti kita satukan. Nah, memang kita perlu waktu 1-2 minggu untuk merumuskan sehingga menjadi kebijakan rencana kerja pembangunan daerah dalam 1 tahun ke depan. Dan ada poin-poin yang disampaikan ke Kemenhub dari Pemkab Bandung soal aturan regulasi itu untuk menyamakan antara aturan pusat. Ya, kalau dari statement itu mungkin nanti Pak Wali ya, statement politis saya hanya dari sisi regulasi yang memang harus dilakukan, memang harus ada pemikiran yang sama. Karena kalau bicara tentang transportasi itu kan namanya transportasi massal kan, nggak bisa oh ini begini, enggak, harus ada sinkronisasi. Makanya di dalam musyawarah Musrembang tingkat kota ini juga kita juga akan ada tekanan-tekanan supaya transportasi massal menjadi satu kebutuhan nanti kita ke depan. Pak, sempat ada wacana konversi dari angkot ke bis. Mungkin sejauh ini wacana itu sampai mana? Ya, kalau semua stakeholder bisa memahami, memang sejatinya sudah harus memulai. Karena kan problem, walaupun itu tidak sesederhana itu. Karena kan bicara soal perut, bisa soal kepentingan, ini banyak variabel-variabel yang harus kita diskusikan. Makanya tadi saya katakan dalam rangka mencari win solution itu, nah ini dalam 1 minggu ini kita ingin duduk bersama mencari win-win yang supaya wisdomnya dapat lah. Itu masih jadi salah satu poin yang dipertimbangkan. Oh sangat. Ya, karena entitas kota yang kecil ini kan selalu kita katakan Bandung itu hanya disiapkan 800.000, ayeuna tos 2,3, bisa dibayangkan ya kalau 2,3 kalau katakan 50% yang memiliki kendaraan ini kan waduh riweuh oge gitu kan. Nah, tetapi itu kan transportasi itu kan pilihan. Orang yang senang pakai angkot, orang yang senang pakai motor, orang yang senang juga pakai mobil karena gengsi. Makanya saya katakan tadi edukasi tentang stigma jadi penting. Jadi jangan dianggap kecil juga persentasenya. Bahwa pemikiran bahwa oh benar sebagai kota sehat itu sekarang kita kurangilah kendaraan. Makanya secara konsep tadi ada baik to work, itu salah satu sebetulnya bagian meminimasi itu ya. Oke ya? Pak, kalau yang pembahasan soal angkut online dan sebagainya itu melibatkan pihak dari taksi dan ojek online? Ya semua di dinas semua pihak difasilitasi karena di dinas perhubungan itu ada bukan komunitas, ada ya semacam forum. Nah, semacam forum yang memang anggotanya berbagai termasuk lembaga pendidikan. Nah, forum itu biasanya berdiskusi kemudian juga menyelesaikan persoalan seperti ini. Jadi tidak hanya persoalan kemacetan, tapi persoalan konflik-konflik yang seperti ini gitu. Kalau ini kan lebih kepada aspek itu tadi ya, kepentingan yang saya katakan kalau ini kan juga bukan hanya di Bandung saja, saya kira di setiap kota juga terjadi ya.